Ini bersama saya Putri Oktaviani. IHSG resmi melampaui level psikologis 9.000 pada penutupan perdagangan Rabu 14 Januari 2026. IHSG ditutup pada level 9.032 atau naik 0,94%. Ini adalah rekor harga penutupan perdagangan tertinggi IHSG yang untuk pertama kalinya berhasil ditutup di atas 9.000. Sebanyak 440 saham naik, 240 turun, dan 128 stagnan. Mayoritas sektor perdagangan menguat dengan apresiasi terbesar ada pada sektor infrastruktur dan konsumen non-primer. Sementara sektor properti dan finansial masih terkoreksi. Informasi market hari ini, saudara, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di Bursa Efek Indonesia. Renata, selamat pagi. Kalau kemarin IHSG-nya ditutup menguat dan melampaui level 9.000, gimana dengan pembukaan di pagi hari ini? Iya, kalau hari ini nampaknya investor bisa memulai hari, Okta dan juga saudara, dengan tersenyum lebar. Karena hari ini IHSG menguat tipis, meskipun tipis, tapi di zona hijau ini di level 9.058,43 begitu ya. Dengan tentunya dia ini menguat sebesar 0,26% atau 25,17 basis points. Sangat positif ya, apalagi kemarin juga indeks harga saham gabungan ini berhasil mencatat rekor tertinggi baru sepanjang masa perdagangan saham di level 9.049,3 all time high-nya. Sementara saat perdagangan ditutup, indeks harga saham gabungan juga menguat 84,28 poin atau 0,94% di posisi 9.032,58. Tetapi Okta dan juga saudara, tentunya investor ini masih harus mewaspadai kinerja IHSG pada hari ini. Kenapa? Karena besok Okta dan juga saudara, ini adalah tanggal merah, sehingga investor perlu mewaspadai adanya potensi terjadinya profit taking pada perdagangan hari ini menjelang libur long weekend. Kalau yang bisa kita ulas, Okta dan juga saudara, memang sepanjang tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ini, kinerja IHSG mencatatkan level yang positif ya. Di kemarin saja memang sudah mencapai all time high di level 9.049,3. Dan untuk kemarin juga total transaksi ini mencapai 29,3 triliun rupiah dari 64,37 miliar saham yang ditransaksikan sepanjang perdagangan kemarin. Ada 440 saham yang mengalami kenaikan dan ada 240 saham yang turun. Sementara ada 128 saham yang tidak bergerak. Bagaimana dengan investor asing? Investor asing kemarin, Okta dan juga saudara, ini mencatatkan net buy atau beli bersih 1,16 triliun rupiah di seluruh pasar saat IHSG menguat 0,94% di level 9.032,58. Dengan begitu, kalau kita hitung totalnya net buy asing sepanjang tahun berjalan di tahun 2026 ini tentunya kembali bertambah menjadi 6,35 triliun rupiah. Bagaimana dengan net sell? Okta dan juga saudara, memang ada beberapa saham begitu ya yang menjadi terbesar untuk net sell-nya. Misalnya Bumi 231,5 miliar, sementara ini disusul dengan BBCA dan juga BMRI. Tapi ngomong-ngomong soal laju positif IHSG kemarin, apalagi mencapai all time high, ini sebenarnya apa yang melatar belakanginya? Untuk sentimen positifnya yang kami catat ini memang ada datang dari ekspektasi dari sikap dovish The Fed, atau yang dapat kita artikan ini berlanjutnya penurunan suku bunga The Fed. Kemudian juga ada sentimen kenaikan harga komoditas, aliran masuknya dana investor asing, dan juga aksi korporasi emiten. Dan ini juga sejalan dengan rupiah yang memang kemarin sempat ditutup menguat tipis. Ini dikutip dari Bloomberg, rupiah menguat di level 16.865 dolar rupiah per dolar, kemudian juga di Gisdor di level 16.871 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalau yang bisa kami rangkum, memang kinerja IHSG sepanjang tahun berjalan dari tanggal 2 Januari, IHSG ini terus bergerak positif meskipun ada 2 hari yang sempat turun begitu.
tapi terkoreksinya tipis di tanggal 8 Januari dan 12 Januari. Dan sebenarnya juga kalau kita lihat di tanggal 8 Januari, IHSG ini sempat menyentuh level 9.000 di sesi pertama perdagangan. Namun memang penguatannya ini berlangsung singkat begitu ya, karena 6 menit kemudian IHSG-nya berbalik turun ke level 8.983. Tapi kalau yang bisa kita rangkum, memang kemarin di akhir perdagangan IHSG ini ditutup di posisi 9.032 dan ini menjadi momen pertama kalinya IHSG menyentuh level 9.000 di akhir perdagangan. Jadi kalau kita lihat prospek kedepannya saham Indonesia di tahun 2026 bisa dikatakan cukup atau cenderung positif begitu, Okta dan juga saudara. Tetapi investor juga masih harus memperhatikan beberapa risiko atau sentimen dari eksternal, misalnya kebijakan The Fed, kemudian juga dari tensi geopolitik. Dan kalau di sisi domestik tentunya stabilitas rupiah ini juga masih penting untuk terus dipantau karena pelemahan rupiah ini juga bisa menekan IHSG. Selain itu juga defisit APBN, kalau yang dilaporkan dari Kementerian Keuangan kemarin 2,92%, tentunya ini agak tipis dengan batas atas 3%, oleh karena itu memang harus dijaga juga supaya ini tidak mempengaruhi tentunya IHSG. Dan juga kalau kita lihat sepanjang awal tahun 2026 ini sebenarnya penguatan kinerja IHSG menjadi unik. Kenapa, Okta dan juga saudara? Karena penguatan IHSG atau laju kinerja positif dari IHSG sepanjang awal tahun 2026 ini terjadi begitu ya di tengah data ekonomi yang sebenarnya tidak begitu mengenakan. Misalnya dari data inflasi Desember yang tinggi, kemudian surplus neraca perdagangan yang lebih rendah, dan tadi defisit fiskal 2,92% yang beda tipis nih dengan batas atas 3% seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi memang ya kita bisa tersenyum dulu sekarang, Okta dan juga saudara, karena memang untuk hari ini indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau, menguat tipis begitu ya di 9.076 begitu. Dan kalau untuk hari ini memang kita masih akan pantau bagaimana kinerja IHSG, tapi yang perlu diwaspadai untuk hari ini, Okta dan juga saudara, adanya potensi terjadinya profit taking karena besok tanggal merah jelang long weekend. Okta. Oke, dibuka di level psikologi 9.000, tapi nampaknya tadi investor harus wait and see karena tadi ada pertimbangan rawan aksi profit taking. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana dari Bursa Efek Indonesia. Berikutnya saudara, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang meskipun nilai tukar rupiah terus tertekan, fundamental ekonomi negara masih relatif aman. Menurut Erlangga, fundamental ekonomi masih aman karena dilihat dari angka ekspor serta nilai devisa yang masih dinilai baik. Pada Selasa kemarin, saudara, nilai tukar rupiah berada di level 16.871 per dolar AS. Sebelumnya, Bank Indonesia menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan karena meningkatnya tekanan di pasar keuangan dunia di awal tahun ini. Mengenai rupiah tentu kita akan lihat ke depan, tetapi secara keseluruhan sebetulnya fundamental ekonomi baik dari ekspor dan juga terkait dengan devisa relatif aman. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan menguat sejalan dengan perbaikan ekonomi. Sebab investor asing akan masuk dan menanamkan modal pada negara yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Purbaya meminta masyarakat agar tak khawatir sebab fondasi perekonomian Indonesia kuat. Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat 2025 bisa mencapai 5,45% dan pertumbuhan ekonomi akan terus diarahkan ke angka 6%. Kondisi perekonomian ini yang diyakini Purbaya akan menarik minat modal asing masuk ke Indonesia. Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Triwulan ke tahun-tahun ini mungkin kita bisa tumbuh ke arah 6%.
dan kita akan dorong sama-sama. Jadi kalau itu mereka udah yakin, jadi ada nggak usah takut, fondasi kita kuat, rupiah akan masuk, anak muda akan masuk ke sini, dan orang Indonesia yang ngalin uangnya di sana juga luar negeri akan balik. Kenapa dia akan berbisnis di sini? Karena orang Indonesia nggak bisa berbisnis di luar negeri, maka nggak biasa bersaing sehat. Polisi menangkap sopir yang diduga terlibat penggelapan